Nah, ini kita ada pembukaan ya guys ya. Kita mulai obrolan antara pengangguran. Oke. Nah. Ini. Sesama pengangguran harus saling membantu. Begitulah. Aku freelance. Freelance, kampret semua freelance di sini. Itu dia generalisasinya tetap pengangguran nanti. Iya. Ada freelance. Ada itu. Sakit lagi. Habis Aku Jack. bilang beli apa? Aku nggak merokok. Nah, jadi aku mau nanya nih. Kita kan baru tamat nih. Iya. 7 tahun. Aku 7 tahun setengah. 7 tahun setengah. Aku yang 7 tahun berarti. Ya, oke, aku juga 7 tahun. Setelah tamat kau, Jack, apa kegiatanmu? Gila langsung kerja gue. Apa kerjaan? Langsung kerja gue. Sebelum dia tamat sama aku kerja. Sebelum sudah satu kantor kemarin. Oh, di mana? Lex jual-jual rumah orang Rumah orang. di pelosok. Properti udah kerja gue tiba-tiba ya. Aku masuk dia 2 bulan aku masuk baru aku masukin. Masuk dia, baru aku berhenti di bulan 4 awal, dia berhenti bulan semalam. Buat nilai hitungnya, karena dia pas di sana syarat desain orang tuh harusin dulu apa namanya? Harus setelah ngajuin desain sebulan baru bisa keluar. Nah, baru Pakai 2 minggu lagi keluar ijazah. Takutnya nih gila kan. Setahu aku pun kalau perusahaan yang betul ya ijazah itu nggak ditahan lagi. dari awal udah nggak betul dia perusahaannya. Pertama masuk ijazah di sana. Tahan. Kenapa? Karena ada pernah kejadian penggelapan uang apa segala macam, karena nggak ada pegangan lari orang. Oh. Jadi sejak saat itu dibuatlah ijazah. Tapi dalam artian orang ini nggak pernah terdaftar di dinas tenaga kerja. Pekerja udah lebih dari 10 kan harusnya ada BPJS kan? Nggak ada. Jadi sebenarnya kok mau kami jahat, tinggal bilang aja. Habis untuk kena ini, nggak sisir. Iya, habis itu kata pengangguran semua. Kena somasi lah kalian habis itu. Iya. Kalian pun ngebilang kayak gini nanti bisa disomasi. Pokoknya intinya Rolex lah namanya. Nah ya. Habis itu? Biasanya kau ini suka buka pembicaraan ke umum full. Nah, Iya kan? Kalau aku jarang. Aku nyambut aja. Nggak ada sih. Pengangguran. Kalau aku dari tadi mau bertanya-tanya nih apa aja? apa? Kau lah selama ini kami kan agak baru-baru ini ngumpul sama kamu. Apa kegiatan kau yang kami nggak tahu? Setelah kuliah atau sebelum? Setelah tamat kuliah atau sebelum tamat? Terakhir aku jumpa kau sampai ke sekarang. Kan kita nggak ada jumpa. Kita jumpa cuman video call untuk alien loh. Iya, habis itu kan nggak ada lagi. Iya. Habis itu aku Kegiatan itu? datang ke kos kau, habis itu kan nggak ada lagi. Oh, ya. Jadi ya kan aku tujuanku mau jadi pengangguran sejati. Nggak tahu kau pengangguran sejati kan? Nggak ada itu. Jelas itu. Nah, jadi pengangguran sejati itu menurutku pribadi nih ya, pengangguran sejati itu orang yang free finansial, bebas secara finansial. Jadi dia nggak tertuntut lagi untuk harus mengerjakan ini. Jadi dia itu bebas mau melakukan apa aja. Dengan kata lain, berarti uangnya udah banyak. Nggak ada. Dengan kata lain, pengangguran sejati itu orang yang memang benar-benar udah banyak uang. Dia nggak terikat, dia nggak terikat sama apa-apa. Dia cuman tinggal bebas melakukan apa yang dia mau aja. Entah dia mau mengembangkan usaha, entah dia mau kerjasama, mau liburan, itu udah terserah dia. Itu menurutku definisi dari pengangguran sejati. Simpelnya yang dibilang dia ini adalah orang yang dirinya udah jalan sendiri. Udah di masa dia stop bekerja di masa dia. Jadi dia emang udah gak kerja, bisa jalan semua secara otomatis. Dia tinggal ngasilin aja. Aku nggak ada nih, uangnya nih semua. Ini kan label aja, motivasi. Kerja juga anjing namanya itu. Kalau nganggur betul tidur kok dah, boleh makan kok duit orang tua. Makanya labelnya ada sejati di belakang. Makanya ada kata-kata pengangguran sejati. Dengan kata lain, pengangguran sejati itu semua pekerjaan dia itu udah didelegasikan ke orang lain. Didelegasikan itu udah orang lain yang mengerjakan semuanya. Jadi Sama dia tinggal kayak- terima hasil. Sama kayak kata-kata ini. Bisnis itu resikonya kaya gitu. Padahal resiko itu kan Aku pernah dengar ya. akan kesalahan kan. Tapi untuk merubah mindset, buat resikonya jadi kaya. Padahal salah kalimat ini.
Sebuah kesalahan. Aku setuju sama kata-kata itu. Bisnis itu resikonya kayak kenapa? Semua orang berbisnis pasti rugi. Ya, dia jadi kata-kata berubah mindset aja. Semua orang bisnis itu pasti rugi. Itulah kayak aku lah masa COVID tuh kan. Kan dulu sempat bikin podcast juga, ya kan di Ring Road. Gagal kan? Bangun Nggak ada, perusahaan. Dia lengkap pakai. Lengkap. Kali. Nggak Audio jalan. mixer semua. Kok nggak jalan bodohnya? SDM-nya nggak ada. Aduh. Lengkap kan? Kok nggak kau spare jack? Lightning ada, semua lengkap. Green screen ada, semua lengkap. Pak Jack masih galau di situ. Ditambah satu lagi, AC pun ada. Kok di situ kita jalan deh? Sama kata-kata siapa waktu itu yang ini, kalau usaha itu jangan dulu apa, langsung aja dicoba dulu, Iya. berani aja buan gerak. Yang jadi nilai plus itu kalau kau udah mulai ya gitu ya. Kalau cuman Nggak jadi Nggak jadi. sampai 5.000 tahun kemudian. Nah, sama Iya, sama kayak ini apa yang itu kopi itu. Kopi. Iya, sampai algoritma apa anjing ini segala macam ya kan, nggak udah takut duluan kan, kayak gerak jadinya. itulah. Dan juga memang kalau pengangguran kayak kita ini sih satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh ya, Pak. Karena kan kita tahu kan, nyari kerja itu sulit. sebenarnya itu kata-kata yang paling kubenci. Oh ya. Kenapa, Bang? Ah. Karena gini, ada teman aku bilang, tamatan SMA, ya kan. Dia kerja di honorer SD. Aku bilang, kenapa kerja cari lain aja? Dia di situ gaji 3 bulan sekali. Itu pun cuma 300.000. Pemerintahan. Honor guru SD. Iya, SD swasta. Dia bilang kalimat ini, gimana bang, susah cari kerja. Kok jaga toko bisa, marketing bisa, nggak ada syarat. Yang penting Berarti manusianya. manusianya gitu, masang Iya, standar iya. sendiri gitu. Sebenarnya Manusianya. sama kayak orang-orang sekarang lah. Dari kerja susah nih. Siapa nyuruh kau milih itu? Ada yang bisa kau ambil untuk di awal. Kenapa kau pasang ke situ? Kau bilang kau nggak bisa cari kerja. Padahal sebenarnya kerjaan banyak. Banyak ninja, baca-baca zodiak. standar. Tentang standar kan. Terlalu pilih-pilih ya. Iya, sebenarnya kok kita bilang cari kerja susah, enggak, cari kerja gampang. Kau yang nggak mau kerja di situ. Itu yang kalimat. Betul. Ngapain perkara pakai baju seragam SD dibayar 3 bulan sekali. Lumayan kok dia lanjut kuliah plus aku. Entah kuliah perguruan dia kan sama-sama. Ini enggak anjir. Kita dari sekolah itu mau bantu dia. Ya ini enggak ada. Alasan dia ke Medan aja gue bilang. Sini jaga toko awak, di sana pernah 1.000 sini 2 juta, 3 juta. Walaupun kau tiap hari kerja, daripada gue gitu 3 bulan sekali anjir. Iya, 3 bulan sekali gajian. 300.000 untuk apa? Minyak awak, terus segala macem. Perkara pagi pakai baju, biar dilihat enak aja gitu. Wah, Apalah kayak di sana ya kan. makanya kurang suka kalimat itu. Cari kerja susah itu nggak susah. Kalian nggak mau kerja di situ udah. Jadi tempatnya boleh disebutnya? Hah? Tempat boleh disebutnya? Boleh lah, siapa yang larang? Sebut Asal nggak promosi aja. Enggak, di ini wilayah. Ah, boleh. Di kayak di Madinah kan. Kenapa di Madinah? Ya, asal nggak kena ormas toh. Ini kan orang Madinah kan udah nengok ini pakai PNS kan loh. Cewek-cewek itu langsung seri. Oh, Abang iya? ini PNS nih. Kampung orang tua ke Madinah loh. Iya kan? Betul kan? Emang Oh, rata rata-rata ya kan. Anjir kalau udah Kota-kota pakai baju PNS kan. di kota-kota yang masih daerahnya perkebunan, emang jadi berseragam itu dianggap mapan. Kenapa? Karena stabil aja gitu. Stabil. Pendapatan bulan kan kalau kita kayak tempatku kan nelayan kan. Sana kan kadang orang tuh seminggu sekali, sebulan sekali. Ngelaut. Ya, cuman memang dor-doran lah duitnya kan. Tapi kan konsumtifnya kan luar biasa. Jadi makanya di sana label berseragam itu masih cukup kuat. Beda sama di kota-kota kayak di Jawa sana kan udah beda mindset orang itu kan. Di sini pun udah mulai berubah aku lihat. Sama orang kalau berseragam dia hidupnya memang nggak kaya, tapi cukup. Aku bilangnya stabil aja sih. Stabil. Cukup enggak? Stabil ya. Kalau gaya hidupnya tinggi pun nggak stabil ya. Masih cukup sama stabil itu beda ya. Misalnya gini lah, kenapa aku bilang stabil? Taruhlah dia mas-masan nggak ada motivasi hidup, masih bisa makan anjir. Ya, Iya kan? gajinya kadang juga dikasih makan siang. Nasi Misalnya bungkus. tawar-tawar, aku males lah buka bisnis segala macam, masih bisa aku hidup bulan depan gitu. Ini aja.
aku aja bingung nih, mau kawan kosku kan Nah, adalah ini anak marketing baru-baru ini kan, tahu. katanya 50.000 itu untuk seminggu bisa bertahan, anjing nggak? Tapi badannya gemuk. Badannya besar anjing. Mau bayangin aja tuh bolak balik Johor itu 20.000 tuh. Nah, Itu 2 hari tuh. dia ada kereta kan? Iya. Belum lagi servis berapa? Iya. Impul. Taruh dia nggak Makan servis-servisnya kan? Taruh dia nggak servis, nggak makan. Memang nggak ngerokok. Nah, Anjing. Dia seminggu. nggak, itu bohong dia tuh, yakin aku. Nggak mungkin lah. Dia mau kok. Nggak ngerokok dia nggak ngerokok. Bohong, badan dia gemuk kayak gitu. Aku kalau orang miskin, cakap miskin badannya gemuk, aduh. Ah, yang kayak gitu, nggak tahu kayak mana cara ngemat kayak gitu 50.000 seminggu, anjir. Ya, nggak bisa. Kecuali kau numpang sama orang, aku masih oke lah. Makannya ya. Nah, lu nggak numpang nemuin kendaraan, makan, oke, itu mungkin lah. Yakin aku, kalau itu 50 seminggu. Nyimpan pun lagi 10.000 itu mungkin. Ini kan nggak di kereta ada, badan gemuk. Sampai kutanya tuh kayak itu mana kamu beli nasi ya? Nah, Bisa. ada makan. Iya, tanya aku mau makan beli nasi. Bilang sama ini tukang apanya? Tukang nasinya bisa beli 2.000. Mana ada yang bisa itu kan tukang nasi dapat dia katanya kayak gitu, nggak tahu. 2010 2011 dapat. Itu Kalau kayaknya perlu 2022 diundang sekarang juga, anjing. Itu undang juga itu cocok. Itu manusia aja. Kayak mali hidup 50.000 seminggu. Aku bisa aja jadi inspirasi. Kalau betul ya, Betul. jadi inspirasi. Untuk pengangguran. Karena aku paling tahan dia pas kuliah 50.000 emang seminggu, cuman dalam keadaan kereta nggak ada jadi masalah minyaknya, cuman aku mikirkan makan aja. Bisa 50.000 seminggu mikirkan makan aja ya. Iya, cuma ini sekarang gue tanya, aku kan pengangguran nih. Nah, Cuma numpang kos sama orang pengangguran, dia kerja tuh, dia nggak bayar uang, kosnya ngantuk juga. ada aku pernah juga. Kan ngantuk kali. Dia pulang aku situ. Yang isi tokennya pengangguran anjing. Yang isi token, yang beli air, mantap Berarti kau udah kali. mendekati pengangguran sejati kan ya? Iya. Dia yang mendekati emang kau sih juga. Hah? Tapi kalau orang bilang kau pengangguran nggak cocok juga. Lebih hidup kau dia. Apa pula nampaknya ya sukses. Nggak tahu ya kan sana sini tak mau begini kan. Kalau aku tipenya di lingkunganku, aku dianggap orang kaya. Seenggak kerjanya aku, sampai orang gini, pun minta 10.000, duitku nggak ada anjing, mau nggak kerja. Tapi kok nggak kerja kan masih bisa makan gitu. Iya duitku nggak ada anjing, sampai karena label orang kayak gitu sama aku. Nah, malah nggak ada kerja. Dilabelin orang kaya. Dan satu lagi minusnya, susah dapat kerjaan dari kawan gara-gara itu. Karena aku dianggap udah berduit, kalau aku butuh duit. Ya. Nggak ada orang memikirkan siapa nih si Putra lah butuh kerja, enggak. Itu susahnya gitu keadaan gitu sekarang. Makanya nggak harapkan lagi kerjaan dari kawan, kecuali kerja sama entah bisnis apa itu bisa. Berarti susah nggak nyari kerja? Kalau dari kawan susah, Kalau dari kawan dan susah. aku nggak nyaranin kerja dari kawan. Kerja sama kawan ya. Nggak Kerja kusarankan. bukan kerja sama, kerja dengan. Kerja dengan ya. Kerja dengan kawan, kerja di bawah kawan, kerja bersama kawan masih bisa lah. Nah, Tapi kerja di bawah kawan, kerja dapat dari kawan, nah, susah. Banyak kendalanya. Nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. banyak Jack kendalanya. Contoh dia satu korbannya. Aku korban. Aku juga korban. Nggak bila yang disediai ruangku, laptop di upgrade apa, gaji 3 bulan naik. Nggak ada. Nggak naik. Udah 6 bulan sampai Bulan THR pun nggak dapat tuh. Nggak keluar THR. THR nggak dapat, tahun lalu dapat. Dihitung apa kan, dikira per bulannya itu kan dipotong kan. Ya nggak ada sama sekali. Karena pas zaman si Jack kan kena masa pembangunan. Jadi cash semua atur ketat untuk bangunan itu. Kan properti kan. Jadi cash flow lagi rendah. Semua dipotong, THR nggak dapat apa semua. Jadi kalau sekarang? Hmm. Sekarang? Nggak tahu lah ya, rasa makin jaya atau nggak tahu lah. Cuma ini yang paling taiknya di situ aku tuh. Bulan puasa nih aku puasa. Nah, Ada yang ngerokok di kamar mandi kan. Nggak boleh ngerokok di kamar mandi nih. Situasinya. Terus masuk aku, anjing kali ngerokok nih ya kan. Aku tuh sak boker kali kan. Boker lah gue kan. Boker. Akhirnya ini nyumbo rokok kan. Terus ya anjing kau ngerokok aja kamu.
Terakhirnya batal puasa aku gara-gara itu kan. Pepe puasa aku bilang. Batal puasa aku terakhir minta manis aku gara-gara itu. Kira enggak gitu. Itu di mana itu? Kantor. Di kantor lah. Siap lagi lawan aku si WD kan. WD. Anjir. Jadi ini aku tanya, untuk pengangguran nih. Kau lah dapat sumber uang dari mana? Oh, aku dapat Tunggu sumber dulu. uang. Karena pengangguran bagiku, sepenganggurannya aja, sepengangguran orang dimanapun ku tengok, setak makan-makan selalu ada sumber dia bisa hidup. Yakin kok. Ya. Walaupun seminggu sekali. Dari mana lah kalau kau dari mana dah? Oh iya. Kalau aku kan memang nggak ada kerja, belum pernah kerja sama orang. Memang secara betul-betul formal itu belum pernah ya. Belum pernah. Kantor lah ya. Ya. Belum. Yang memang digaji secara bulanan. Mungkin kalau bangun startup atau apa ya. Project pernah. Pernah, pasti pernah. Project pernah. Tapi semenjak masuk Covid dulu, 2020 kan 2020 kan, 2019 akhir kan. Iya, iya. Nah, itu kan semua diberhentikan tuh. Jadi dulu tuh ada project smart campus semua itu diberhentikan. Gitu. Jadi- Dari pihak kliennya sana. Jadi kan nggak ada pemasukan. Podcast juga nggak jalan. Ya kan? Jadi terakhir kan aku tinggal di Jalan Pesantren tuh. Ya kan? Sama si Arif. Main kemarin. Nah, yang kemarin tinggal situ. Itu nggak ada pemasukan tuh, pusing aku. Cuman aku ada kenalan juga sama kawan. Ya dia jauh di atas kita, udah berkeluarga. Senior kita nggak beda orang. Beda. Dia tamatan kampus lain, tapi S2-nya di USU. Gitu. Dia nih mulai cari-cari, karena kan ini pandemi semua. Ya. Jadi dia juga cari cara, aku juga cari cara. Dulu aku mulai belajar trading, mulai trading juga, ya kan? Ini bukannya itu lama. Iya, trading udah lama. Tapi dianya. Dia Mungkin akunya. cerita dia. Ini kan aku belajar trading 2015. Jadi yang di dunia itu Rugi semua. Itu trading apa dulu ini? Trading forex. Forex. Bitcoin ingat aku, Bitcoin Rugi juga kan. semua. Rugi semua. Forex. Rugi semua. Jadi terakhir mulai kenal lah aku sama yang namanya blockchain di Covid. Sebelum Covid aku udah kenal blockchain. Tapi belum mulai. Tapi belum mulai, masih hanya sekedar kabar angin aja. Gitu. Tapi di Covid itu mulai kenal sama yang namanya blockchain, mulai terjun pelan-pelan. Mulai aksi lah. Mulai aksi. Disitulah aku baru paham blockchain itu bukan sekedar jual Bitcoin atau jual ETH gitu kan, Kayak atau orang- mining Bitcoin Kayak yang orang tahu kebanyakan lah. Ya. atau yang modalnya harus sampai 50 juta, 250 juta, keuntungannya paling 7% sebulan. Enggak. Bitcoin blockchain itu jauh lebih luas dari itu. Yang kau mainkan yang bagian Yang aku mainkan itu blockchain. Blockchain itu kan dia ada banyak sebenarnya. Jadi blockchain itu kan teknologi. Ya kan? Jadi blockchain itu Bitcoin itu juga blockchain. Ethereum juga blockchain jaringannya. Itu Ada juga blockchain itu apa sebenarnya? Blockchain itu teknologi desentralisasi, di mana semua alur data itu nggak terpusat. Maksudnya terpusat itu kalau orang bangun sistem biasa kan ada database, bangun database misalnya servernya diletak di sini atau di hosting di sini, itu kan terpusat. Ya, Semuanya di situ kan. ya. Nah kalau blockchain nggak, blockchain itu ada istilahnya itu validator. Validator itu kalau kayak orang-orang yang mining Bitcoin. Nah, mereka itu kan mining itu kan ada algoritma atau hash, kode-kode yang dipecahkan. Ya. Baru nanti ketika itu dipecahkan mereka dapat hasilnya. Ya kan? Nah, ketika mereka memecahkan itu namanya validator. Jadi mereka yang approve bahwasannya benar transaksi ini ada. Gitu. Itu namanya smart contract. Kayak pin ATM bukan? Bukan. Bukan. Apa contoh mudahnya gitu? Ya, aku mikir contoh mudahnya. Ya, aku mikir kan pasti tanda tanya gitu. Contoh mudah untuk orang awam gitu. Contoh mudahnya itu jadi gini. Sistem kerja blockchain itu kalau kita bangun bisnis kan harus ada kontrak kerjasama. Ya. Ini kita bisnis tradisional nih, ya kan? Yang gimana di situ itu ada notaris, ya kan? Ya. Untuk bikin kontraknya. Nah, di dalam blockchain itu alurnya sama kayak gitu, tapi kita nggak perlu notaris.
Karena kalau misalnya orang mau bangun kerjasama harus ada pihak ketiga kan. Ya. Nah di blockchain itu nggak perlu. Si blockchain inilah sebagai pengganti. Blockchainnya langsung. Jadi di situ nanti misalnya lah aku ngejual cryptocurrency-ku. Aku nggak ngomong Bitcoin ya. Apapun itu, karena cryptocurrency itu ada banyak, betul-betul banyak gitu. Wax lah kan kita sebut salah satunya. Aku ngejual wax, ya kan? Apa buktinya, apa jaminannya bahwasannya wax ini memang benar kujual? Oh itu tadi lah sebagai apanya kode tadi. Ya, jadi nanti misalnya aku klik lah tombolnya, jual ya kan? Aku jual. Habis itu kan nanti ada log aktivitas, ya kan? Log aktivitas ini isinya itu kode-kode enkripsi, kode enkripsi isinya. Ya. Nah, sama validator, orang yang yang mining tadi, mereka lah yang memvalidasi bahwasannya kode ini benar-benar tercipta atas dasar aku jual kripto. Dan itu kodenya bakal tersimpan selamanya di internet gitu. Jadi itu blockchain namanya. Ya, jadi validator inilah yang jadi notarisnya. Oke, kita tarik mundur lagi. Jadi hubungannya kau dapat duitnya itu dengan blockchain apa? Nah, di blockchain ini kan ada yang namanya itu di apps, decentralization application gitu. Aplikasi yang kita gunakan untuk menjelajah di dunia blockchain. Oh iya. Misalnya Wax blockchain protokol, ya kan? Nah, jadi ada di apps-nya itu salah satunya contohnya namanya Alien World. Alien World. Alien Alien World World. ini apa nih? Alien World ini tuh game. Game ya? Ya, Alien World ini game, tapi basicnya itu cryptocurrency. Berarti sama Gitu. kayak yang lagi hype orang tahu kayak aksi ya? Aksi Ya. Infinity. Oh. Nah, kayak Axie. Axie itu kan dia jaringannya di Ethereum. Di Ethereum ada apa namanya satu lagi? Apa? Lupa aku. Yang angkat-angkat itu apa? Enggak, dia di Ethereum, tapi dia ada satu walletnya tersendiri gitu. Axie itu dia tersendiri blockchainnya, tapi dia bisa cross chain, bisa gabung ke Ethereum juga. Makanya kita bisa WD ke rupiah. Gitu. Jadi kalau aku main dapatanku itu aku main banyak di apps. Kita nggak bicara aplikasi ya, tapi kita bicara di apps, desentralisasi aplikasi gitu. Kenapa sekarang aku sampai sekarang ini pendapatanku kan semua dari situ, ya kan? Karena di dalam di apps ini ada yang namanya itu tokenomic. Tokenomic itu ekosistemnya token. Itu prinsipnya sama kayak peredaran mata uang gitu. Jadi ada ekosistem keuangannya. Fungsinya itu supaya blockchain ini berjalan gitu. Karena kan balik lagi ke pertanyaan paling dasar, kenapa aku harus beli token ini, kenapa aku harus beli masuk ke blockchain ini, kenapa aku harus beli koin ini. Orang Beda. nggak mikir itu sih, yang awam nggak akan mikir itu. Iya, cuman gini, ini aku kasih tahu perbedaannya ya antara di apps sama aplikasi-aplikasi game zaman dulu. Zaman dulu kan sebenarnya udah ada juga yang kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh, chip. Tapi kan dia kita main, kita dapat, tapi kan kita harus tukar ke agent kan. Iya, iya. Ya kan? Yang dimana agentnya itu belum tentu kita tahu orangnya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harganya bisa suka-suka hati dinaikkan, betul kan? Iya. Bisa suka-suka hati diubah kan? Kalau perusahaan memutuskan ngubah harganya segini, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Pasarnya rusak. Itu dia tersentralisasi kan. Nah, kalau blockchain kita bisa main kayak gitu juga, tapi yang memutuskan harga tokennya itu komunitas. Semua orang yang main di situ itu berlaku yang namanya supply supply and demand. Apa gimana cara ngasih taunya? Supply and demand itu seberapa banyak orang yang beli token itu, seberapa banyak orang yang main di apps itu. Berarti gini kan, Gitu. makin banyak yang gunain makin naik harganya. Ya, gitu. Tapi kan itu lebih jahat, Im. Kenapa? Ya terdesak lah, misalnya tiba-tiba rame itu naik, yang memang betul-betul butuh di koin itu entah dalam urusan aplikasi apa, kan bakal kendala. Kendala maksudnya gimana? Mau Nah, masuk gitu. misalnya Harganya dia- udah tinggi. Iya. Dia mau Misalnya masuk? Mau beli barang lah di situ kan. Kayak Bitcoin ini yang paling sering dibeli buat beli barang. Oke. Kayak di situs-situs yang bahaya-bahaya lah, Ah, di web gitu kan. ya. Itu kan harganya agak lumayan ngeri juga turunnya. Ya. Agak jadi kendala sih menurut gue kalau dalam jual beli kan.
dalam jual beli. Dalam jual beli. Makanya di Indonesia yang namanya koin, kripto, aset digital itu nggak bisa kita gunakan untuk transaksi di dunia nyata karena volatile pergerakan harganya itu terlalu cepat. Tapi kan Elon buat kemarin. Tapi nggak di Indonesia kan? Ya, cuman kan dia yakin untuk Tapi mobil kayaknya dia iya, tapi habis itu Cabut. ditolak dia kan? Makanya karena dia udah mikir ke sana. ke sana. Oke lah, misalnya harga Tesla dibuat lagi bagus-bagusnya. Tiba jatuh harga Tesla, berarti mobil Tesla aja jatuh dong harganya. Itu yang belum terselesaikan. Andai kan bisa terselesaikan, misalnya tercompare dia, walaupun harga mobilnya tetap misalnya 1.000, di sini naik 1.000, ya diotomatis kan harga ini supaya 1.000 gitu. Kalau kayak gitu muncul satu kendala baru. Orang yang mau masuk ke situ takutnya nanti nggak bisa ikut. Kalau misalnya lah harga nasi itu sesuai sama harga blockchain naik turun, ya kan? Itu kan terlalu chaos. Memang makanya kalau menurut aku pribadi kebijakan yang dibuat Indonesia itu udah pas, gitu. Jadi harga token itu memang ngikutin harga global, tapi kita nggak bisa pakai transaksi di dunia nyata. Kita nggak bisa. Jadi harga satu bungkus nasi itu nggak akan ngikut harga sebuah token, karena kan token itu kan cryptocurrency itu kan harganya berubah-ubah dan ada banyak. Kan muncul pertanyaan, harga yang mana yang kita ikuti? Iya, maksud aku dia kayak ada pengkompernya. Misalnya dia tetap harga itu 1.000, dalam artian ini pun walaupun si harga koin ini naik turun, ya di compare dengan harga 1.000 tadi. Jadi tetap nilai harga tetap segitu. Kalau itu aku kurang tahu sih ya. Kalau misalnya ada kayak gitu kan nyaman untuk dibuat di dunia nyata. Iya sih. Aku ada konsep menerapkan blockchain di laundry, aku ada. Ada. Tapi modalnya belum ada. Kan ini ceritanya mau ngejar pengangguran sejati nih. Karena menurut aku kalau mau jadi pengangguran sejati, kerja aja nggak cukup. Kita harus bangun usaha. Ya, betul. Kita harus bangun usaha. Jatuhnya jadi pengusaha bukan pengangguran anjir. Ya, jadi ketika kau udah jadi pengusaha, udah semua orang yang jalankan uangmu, Jadi nggak ada kerjaan lagi kan? Bebas mau ngapain kan? Ini pekerja. Jadi apa kok tadi penghasilan di situ cukup untuk kehidupan sebulan? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Karena ya itu sih, memang awalnya sakit. Karena kan di mana-mana kita kalau mau mulai sesuatu itu gampang. Sesuatu yang baru ya. Apalagi yang baru. Ya, sesuatu yang baru itu gampang. Jadi dulu itu waktu pertama kali terjun ke dunia blockchain itu aku betul-betul gamang gitu. Gamang itu cara ngubahnya kayak mana, Mau picit ini ragu. iya, ini karena ragu. di dalam blockchain itu kesalahan itu nggak bisa ditoleransi. Jadi misalnya lagi nih, kita salah kirim, ya kan, udah selamanya salah. Jadi misalnya 100 juta atau 10 juta atau 10.000 kita kirim ke alamat dompet digital kita, rupanya 1 digit angkanya salah, udah itu salah. Jadi percuma kita mau ngomong sama penyedianya, misalnya sama adminnya, kalau tempat exchangernya ya, kayak Toko Kripto, Indodax dan lain-lain, kita bilang kita salah kirim, ya udah salah gitu, itu tanggung jawab kita gitu. Iya, dia nggak bisa di report. Jadi betul-betul siap gitu. iya, jadi betul-betul hati-hati dulu waktu pertama kali aku dan waktu aku hati-hati aja, itu pun aku masih bisa salah. Aku pernah salah kirim 5 juta aku salah kirim. Nggak ke kantor kita aja gitu. 5 juta aku salah kirim itu. Jadi lumayan lah ya. Jadi itu yang backup lah ya. Ya, Tapi kok emang nggak mau kerja atau gimana? kalau kemarin itu aku sempat kepikiran ya untuk cari kerja, tapi aku cari kerja bukannya bermaksud pilih-pilih, enggak, tapi aku menyesuaikan dengan passionku. Passionku kan idealisme ya. Iyalah, idealisme ya, aku akuin itu gitu, karena kan passionku kan di IT tapi bukan programmer, tapi lebih ke managerial project gitu, adalah itu Scrum, Agile apa segala macam. Ya kan? MP lah ya, MP, OP. Jadi aku nyari itu kerja yang ranahnya di sana, Tetap di digital. karena kenapa aku milih kayak gitu, kenapa aku nggak ngambil apa yang ada dulu? Iya kan banyak peluang lagi. Aku takut kalau misalnya aku ambil passionku di situ mati.
gitu. Karena aku sendiri punya cita-cita, punya visi untuk ngebangun perusahaan yang berkaitan dengan itu, dengan IT itu. Oh, bukan cuan ya. Tapi nggak pernah aku kayak gini. Ya, aku ada visi bangun itu. Nggak pernah aku kayak gini kan. Ini passion kau. Oh, untuk ini passion kau nih. Ya aku contoh ya kan di gambar nih kan. Set gambar ini terus datang lagi. Ini gambar lagi terus sampai begibun gambar itu. Itu ada titik jenuh kau di passion kau. Sampai kau nggak mau megang passion kau itu Ada, aku pernah ngalamin itu. Di manajemen project itu aku pernah ngalamin itu. Apa ya? Mumet rasanya. Mumet. Karena mana bilangnya ininya aja aku jumpa, tak kapan aku berkembangnya, aplikasinya aja aku pegang, oh chat lagi Itu kalau terjadi nanti gimana? Enggak, itu udah pernah terjadi. Terus apa yang kau lakukan? Ya makanya aku terakhir mulai cari kegiatan baru, aku ketemu blockchain. Gitu. Kan kalau dulu itu kan aku nerima proyek-proyek harimau, ngebangun, maaf cakapnya ya mungkin salah di kedua belah pihak, di tim internal, ya kan. Jadi terakhir itu nggak jalan. Jadi kebanyakan itu proyek itu ketika dia udah mau selesai, ya kan, di internalnya bermasalah. Jadi proyeknya sering nggak selesai. Gitu. Dan di situ aku mulai mikir. Kenapa ini bisa kayak gitu loh. Jadi daripada aku teruskan, ya kan, ditambah lagi kan COVID, ya kan, resource tentara atau programa atau apa semua nggak ada. Ya udah, aku putar otak, gitu. Ya dapatnya di blockchain. Walaupun karena kan blockchain ini IT juga. Ya itu mau aku bahas tadi. Ya kan, blockchain ini kan IT juga. Walaupun di situ kan aku jadinya solo mainnya. Ya kan, main solo. Tapi kalau untuk tujuanku ngebangun perusahaan IT itu sampai sekarang nggak pudar. Kayak gini aja kamu. Nggak bosan nengok layar laptop tuh terus-terusan. Enggak lah, ada tadi kan yang anime untuk kau bosan. Kan layar tuh nggak anjir aku. Kalau aku pribadi sih nggak bosan aku ngelihatnya. Ini kok jadi kayak aku yang jadi narasumber ya? Kan satu-satu, ini ada giliran ya lah. Nanti kita tanya juga. Nah, giliran kau. Kau apa yang mengcover kebulanannya setelah pengangguran? Kau pengangguran? Gojek. Kan? Nah, apa yang bisa bikin kau hidup? Apa yang ada di kepalamu? Coba keluarkan semua. Ya, aku mau bikin rokok. Ya mengoper gue ya sisa gaji gue. Ya sisa gaji. Ada rokok kan? Habis. Ada nafas tuh terakhir. Beli maksudnya. Berapa? Nah, ya. Bosan juga. Aku suka juga. Beli rokok dulu Habis ya ini guys ya. Jack ya, habis ini si Beli rokok dulu ya guys.